Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Would You Marry Me? Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang wanita bernama Mary. Dia seorang yang bekerja di bidang desain gitu. Setelah menyelesaikan urusan kerjaannya, Mary pergi ke toko perhiasan untuk mengambil sepasang cincin pernikahannya. Tanpa Mary ketahui, calon suaminya bernama Woo-ju sedang berselingkuh dengan Jenny. Jenny adalah rekan kerja Woo-ju. Malam itu di apartemen baru Mary bertelepon dengan ibunya. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau ibu Mary yang telah membantu Mary serta Woo-ju menyewa apartemen baru tersebut untuk pernikahan keduanya. Namun tiba-tiba saja Mary menemukan ada satu anting wanita di bawah ranjang. Mary juga mendapatkan selai rambut wanita di tempat tidurnya. Wah, gila. Berarti Woo-ju dan Jenny selingkuh di apartemen pengantin baru dong. Tahu diri banget dah cowok begitu. Tanpa menunda, keesokan harinya Mary mengajak Woo-ju untuk berbicara di sebuah kafe. Mary langsung berubah jadi detektif. Mary mendapati ada sebuah akun berinisial Sweet Jenny 97 yang selalu menyukai postingan Woo-ju di sosial media Woo-ju. Mary juga mengeluarkan anting yang kemarin malam dia temukan. Sebagai bukti kalau anting itu adalah anting Sweet Jenny 97. Karena Jenny pernah memakai anting itu di salah satu postingannya. Woo-ju akhirnya mengaku dan mulai meminta maaf kepada Mary. Mengatakan kalau itu hanyalah kesalahan sekali doang. Tapi pada saat yang sama, Jenny mengirimkan foto selfie-nya dan mengajak Woo-ju untuk tidur bareng lagi. Ya, karena kegilaan ini, akhirnya Mary minta putus dari Woo-ju cukup sampai di sini deh. Wanita kayak Mary ini baru bener. Jangan merelakan diri ditipu terus-terusan. Sedangkan di tempat lain, kita melihat seorang pria. Tapi namanya Woo-ju juga. Namun Woo-ju yang ini totally berbeda ya sahabat tonton. Woo-ju adalah seseorang yang berasal dari keluarga sultan. Dia disuruh pulang kembali ke Korea oleh neneknya, agar Woo-ju bisa menjadi penerus di perusahaan bakery keluarga mereka. Melompat ke 1 bulan kemudian, Woo-ju brengsek serta Mary akhirnya ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Itu karena sebelumnya mereka tuh sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Meskipun begitu, Mary tidak menunjukkan patah hatinya kepada Woo-ju. Tapi Mary memberitahu Woo-ju kalau ibunya belum tahu mengenai hal ini. Mary memberikan alasan kalau pernikahan mereka ditunda. Jadi, kalau nanti ibu Mary menelepon Woo-ju, Woo-ju harus mengatakan alasan yang sama. Malam itu, Mary meluapkan emosinya dengan bermain baseball sendirian. Dia mengingat kembali hubungannya dengan Woo-ju dan menangis sejadi-jadinya. Mary berjanji kepada dirinya sendiri akan segera move on dari patah hati ini. Jangan ditangisin deh laki-laki brengsek kayak gitu. Namun, saat kembali ke rumah, Mary tiba-tiba didatangi oleh polisi dan segera pergi ke kantor polisi. Karena ternyata apartemen barunya itu terlibat dalam penipuan sewa. Jadi Mary sudah teken sewa palsu gitu. Sekarang, Mary harus segera pindah dari apartemen tersebut dan menuntut orang yang telah menipunya untuk mendapatkan kembali deposit sewa apartemennya. Tapi masalahnya, orang yang telah menipu Mary itu nggak bisa dilacak keberadaannya. Karena saking frustasinya, Mary menelepon Woo-ju mantannya dong. Tapi Woo-ju sedang asik berkencan dengan Jenny. Jadi dia sama sekali tidak memedulikan musibah yang dialami Mary. Woo-ju menegaskan agar Mary tidak usah mencarinya lagi. Setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan itu, Mary akhirnya menenggelamkan diri dengan minum-minum. Saat tengah malam ketika Mary sedang berjalan pulang, Mary yang mabuk berat malahan menabrak kaca spion mobil Woo-ju si anak sultan. Mary sampai terpental jatuh ke jalan. Melihat Mary yang sepertinya terluka, Woo-ju sultan dengan baik hati memberikan nomor ponselnya agar Mary bisa minta kompensasi gitu di kemudian hari. Namun, ketika Mary melihat nama Woo-ju di ponselnya, Mary yang mabuk langsung melihat Woo-ju sultan sebagai Woo-ju mantannya. Hal ini membuat Mary mengamuk. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Woo-ju sultan. Mary bahkan meminta kompensasi sebesar 100 juta won. Gak sampai di sana, Mary membuat keributan besar, mengungkapkan rasa nyesek di hatinya, di mana Woo-ju telah selingkuh. Dan bagaimana Mary harus menghadapi ibunya yang belum tahu apapun tentang semua ini. Selagi mengoceh gak karuan gitu, Mary gak sadar udah duduk di sebuah kaktus berduri, yang membuat Mary harus segera dilarikan ke rumah sakit. Secara duri-duri kaktus itu menempel di bagian bokongnya, jadi kan harus dicabutin. Setelah membereskan duri-duri di bokongnya, Woo-ju mengantar Mary pulang. Tentu aja, posisi Mary di dalam mobil gak seperti pada umumnya. Dia menghadap ke belakang gitu kan. Dalam perjalanan, Mary menjelaskan perilaku gilanya tadi dan meminta maaf kepada Woo-ju. Intinya semua itu adalah salah paham. Mary kilaf setelah melihat nama Woo-ju itu sama persis dengan nama mantannya. Kemudian Mary meminta agar Woo-ju menepi sebentar, karena Mary merasa mual duduk menghadap ke belakang gitu. Saat turun dari mobil, Mary melihat matahari mulai terbit.
dia mulai melo lagi. Memang kalau orang patah hati, lihat apa aja bisa melo terus ya. Akhirnya setelah melewati drama semalaman ini, Mary pun kembali juga ke rumah lamanya. Dia berterima kasih kepada Wooju karena telah mengantarnya pulang dan sebagainya. Di tempat lain, kita melihat tot serba besar sedang melakukan undian. Hadiah utamanya adalah sebuah rumah mewah. Namun terungkaplah di balik semua ini, direktur tot serba tersebut yang bernama Sang Yun telah mengatur undian utamanya. Sehingga undian utama itu akan diberikan untuk seseorang, yang adalah salah satu klien tot serba tersebut. Tapi saat pengambilan undian, Sang Yun tidak sengaja menghilangkan kupon milik kliennya, sehingga orang lain yang memenangkan undian tersebut. Tentu saja kita tahu siapa orang yang beruntung itu. Dia adalah Mary. Bagian tim humas tot serba menghubungi Mary untuk meminta beberapa kelengkapan dokumen, mulai dari KTP, surat keterangan tidak memiliki rumah, slip gaji, dan surat pernikahannya. Karena ternyata syarat mendapatkan undian utama adalah pemenang hanya memiliki pendapatan di bawah 80 juta won setahun, dan pengantin baru yang tidak mempunyai rumah. Hal ini membuat Mary jadi kelabakan, tapi dia menyadari kalau surat perceraiannya kemarin itu belum dia serahkan ke pengadilan. Jadi secara online, Mary membatalkan perceraiannya, yang berarti sekarang status Mary masih menikah. Segera setelah Mary mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, Mary mengirimkannya kepada bagian humas tot serba, yang langsung melaporkan hal ini kepada Sang Yun. Sang Yun tentu tidak senang dengan hal ini, karena kan nggak sesuai dengan rencana awal Sang Yun. Jadi Sang Yun mengharuskan Mary serta suaminya datang berdua ke acara penghargaan tot serba. Mary tentu frustasi dengan aturan tersebut. Dia menanyakan bagaimana jika suaminya nggak bisa datang. Tim humas mengatakan kalau Mary nggak bisa hadir bareng sama suaminya, maka undian harus dibatalkan. Karena tekanan ini, Mary pun berpikir keras. Jadi dia mencoba menghubungi Wooju si mantan. Tapi masalahnya, Wooju tidak mengangkat telepon Mary. Tambah frustasi lah si Mary kan. Namun, seperti diberikan wangsit dari atas, Mary menemukan cara lain untuk mengklaim hadiahnya, yaitu menjadikan Wooju Sultan sebagai suaminya. Secara nama mereka plek-plekan sama loh. Sampai marganya pun sama. Apalagi kan orang tot serba nggak pernah bertemu dengan Wooju mantan Mary. Jadi Mary berpikir kalau rencananya ini akan berhasil. Keesokan harinya, Mary mengajak Wooju Sultan untuk bertemu. Di sana, Mary bertanya apakah Wooju sudah menikah. Dan tanpa aba-aba, Mary segera melamar Wooju, menanyakan apakah Wooju bersedia menjadi suaminya. Apakah pernikahan keduanya akan terwujud? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.